Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Leni Sri Agustin, merupakan mahasiswa semester 3 di Universitas Bina Nusantara, Fakultas School of Computer Science dan jurusan Computer Science. Video ini saya buat untuk tahap seleksi Google Student Ambassador, tepatnya pada sesi self-record interview. Akan ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab, jadi mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama mengenai inovasi Google dan antusiasme saya menghadapi inovasi tersebut. Hal yang paling saya suka dari Google adalah inovasinya yang selalu berdampak besar tetapi tetap bisa diakses semua orang. Contohnya yang sering saya gunakan sehari-hari adalah Google Workspace, yang bikin kerja bareng bareng teman-teman tim saya jadi lebih mudah, ataupun Google Cloud yang membuka banyak peluang eksplorisasi teknologi saya sebagai mahasiswa. Yang terbaru tentunya ada inovasi Gemini Canvas. Buat saya, Gemini Canvas ini relevan banget dengan mahasiswa karena bisa dipakai buat brainstorming ide, bikin outline tugas, bahkan kolaborasi proyek, ya dengan cara yang lebih interaktif. Ini nunjukin kalau Google selalu hadir dengan solusi yang nggak cuma canggih, tapi juga dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi bisa eh, menyelesaikan masalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Karena itulah saya tertarik menjadi Google Student Ambassador. Ini merupakan cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme ini. Saya ingin menjadi jembatan biar teman-teman lain di dalam ataupun di luar kampus bisa lebih kenal, lebih nyaman, dan lebih berani memanfaatkan teknologi Google. Lalu beranjak ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai ide acara dengan konsep Tech and Chill. Kalau saya diberi kesempatan untuk membuat suatu acara bertema Tech and Chill di kampus, saya mungkin pengen bikin konsep Tech Escape Room. Jadi peserta dibagi menjadi kelompok kecil, lalu mereka harus memecahkan tantangan dengan menggunakan produk-produk Google. Misalnya, mencari clue dengan Google Lens, menyusun jawaban bareng di Google Doc online, atau bahkan menemukan lokasi rahasia dengan Google Maps API. Supaya makin unik, saya juga mau selipin tantangan yang melibatkan Gemini Canvas. Misalnya, tiap kelompok harus brainstorming solusi atau menyusun strategi di sana. Lalu hasilnya dipakai buat menyelesaikan puzzle. Lalu dengan cara ini peserta bukan cuma tahu produk Google, tapi harapannya juga langsung merasakan gimana AI bisa jadi partner kreatif mereka. Konsepnya fun, santai, tetapi tetap berkesan dan bikin mahasiswa akrab dengan teknologi. Lalu di pertanyaan ketiga, masalah out of the box dan problem solving yang pernah saya alami. Jadi singkatnya, waktu pertama kali saya pindah ke Jakarta, saya sempat agak bingung gimana cara pakai transportasi umum. Karena di Jakarta sendiri banyak sekali mode transportasi yang bisa menjelajahi semua daerah di Jakarta. Akhirnya, saya memutuskan bereksperimen buat explore sendiri dengan bantuan Google Maps. Jadi saya atur rutenya sesuai kebutuhan, kadang semua mode transportasi saya aktifin, kadang saya filter cuma hari ini pengen menggunakan kereta misalnya atau bus saja, nanti rutenya akan menyesuaikan. Tapi terlepas dari keberanian saya, ternyata pada saat implementasi tersebut banyak sekali kendala. Contohnya nyasar, itu udah sering banget. Ataupun salah naik bus, salah naik koridor, sehingga bis akan, melaju ke arah sebaliknya, bukannya malah ke tujuan saya yang sebenarnya. Lalu, dari sana ternyata saya jadi banyak belajar, walaupun agak sedikit ribet, tapi dari situ jadi saya makin ngerti pola transportasi di Jakarta dan jadi lebih percaya diri buat jalan sendiri. Yang menarik adalah karena saya sambil menyusuri rute itu kadang saya mengabadikan momen, entah itu dengan bikin story cerita buat kenang-kenangan pribadi atau sekedar bikin mini vlog yang nantinya akan saya upload di sosmed.
Awalnya sih buat kenang-kenangan aja. Cuma ternyata beberapa orang yang nonton bilang itu membantu mereka juga yang lagi belajar pakai transportasi umum di Jakarta. Bagi saya pengalaman ini out of the box karena saya memilih belajar langsung dengan praktik, trial and error, sekaligus kreatif membagikan pengalaman itu ke orang lain. Jadi bukan cuma saya yang terbantu, tapi harapan saya juga bisa membantu orang lain melalui proses yang sudah saya lakukan. Lalu langsung saja kita ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat, tentang pencapaian 3 bulan pertama dan dampaknya. Semisal terpilih menjadi Google Student Ambassador. Kalau saya terpilih jadi Student Google Ambassador, dalam 3 bulan pertama, pencapaian yang paling realistis buat saya adalah bisa mulai memperkenalkan inovasi Google lewat media sosial dengan membuat konten sederhana yang dekat dengan mahasiswa, dengan pengguna sosmed lainnya. Misalnya tips produktivitas dengan Google Calendar, cara pakai teknologi baru, yaitu Gemini Canvas contohnya buat brainstorming ide, trik kolaborasi, dan teknologi Google lainnya yang bisa dijadikan sebagai uh, tech solver dari masalah sehari-hari yang mungkin masih banyak orang yang belum sadar dengan kecanggihan dari inovasi Google itu sendiri. Jadi tujuan saya adalah mungkin konten ini bisa jadi langkah awal untuk membangun awareness karena mahasiswa cenderung lebih mudah terhubung lewat platform digital. Selain itu, saya juga ingin bikin sesi diskusi kecil atau sharing santai dengan teman-teman terdekat di kampus. Gak harus langsung besar sih, tapi yang penting interaktif dan membuat mereka merasa teknologi Google itu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dari situ, perlahan bisa terbentuk komunitas kecil yang nantinya bisa berkembang lebih luas. Dampak yang saya harapkan sederhana tetapi jelas. Mahasiswa jadi lebih kenal, lebih paham, dan lebih percaya diri untuk memanfaatkan produk Google dan dalam kuliah maupun yang kuliah sambil bekerja seperti sama. Baik, karena pertanyaannya sudah saya jawab, yaitu 4 pertanyaan di dalam sesi ini. Jadi harapannya video ini bisa menjadi sesi self-record interview yang bermanfaat karena akan saya share di YouTube juga nantinya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.